فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Surat Hasyr dereng telas. Nak surat Hasyr enggak bawa sudah Mumtahanah belum. Halaman 548 surah Al-Hasyr ayat 10. Halaman 548 surah Al-Hasyr ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Walladzina dan orang-orang mukmin ja'u yang datang min ba'dihim sesudah mereka orang mukmin yang dahulu mulai dari sahabat sampai sebelum mereka itu. Orang mukmin yang datang belakangan ini yaquluna sama mengucapkan dalam doa mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghillan, ghil itu unek-unek yang tidak senang. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman. Rabbana, wahai
Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau itu raufun, adalah maha belas kasihan, maha belas, rahimun lagi maha pengasih. Inilah doanya orang yang baik itu. Pertama, berdoa untuk dirinya sendiri, minta ampun. Karena tak ada manusia pun yang tidak berdosa. Kemudian memintakan ampun juga kepada saudara-saudaranya yang telah lewat, yang telah mendahului dalam beriman, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat. Kemudian mohon juga supaya tidak ada di dalam hati rasa unek-unek, tidak senang, iri hati dan sebagainya. Itu wil. Manusia ini memang oleh Allah diberi hawa nafsu, diberi nafsu. Nah, kadang-kadang nafsu itu melihat orang lain, temannya itu kok kaya begitu, hatinya kurang senang. Lihat yang melarat begitu, itu kok melarat tapi jauhan, umpamanya begitu. Pokoknya hatinya itu tidak senang. Nah, itu mohon dijauhkan dari itu. Sebab orang yang begitu itu di samping berdosa, menghilangkan amal kebaikannya semua. Eman. Ya, oleh karena itu doanya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Lantas memuji ini juga memohon, ini memuji itu memohon. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Memuji begitu itu artinya mohon dikasihi, mohon disayangi oleh Allah. Selanjutnya, alam taro ilal ladina nafaquna yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lan nufi'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Alam taro, apakah engkau tidak melihat, wahai Nabi Muhammad, ilal ladzina nafaqu, kepada orang-orang yang bermunafik. Bermunafik itu luarnya Islam, hatinya kufur. Apakah engkau tidak melihat orang yang telah munafik itu yaquluna, berkata di ikhwanihim, kepada teman-temannya alladzina kafaru, yang telah kafir, min ahli kitab, dari ahli kitab. Orang kafir dari ahli kitab, orang Yahudi, ada lagi orang Nasrani. Karena ahli kitab itu orang yang dulu diberi kitab. Kalau Yahudi diberi kitab Taurat, kalau Nasrani diberi kitab Injil. Orang-orang munafik itu berkata kepada teman-teman mereka dari orang Yahudi dan orang Kristen, kalau berkata begini, lain ukhrijtum, sungguh kalau kalian diusir dari negeri ini, lanakhrujanna ma'akum,
pastilah kami keluar sungguh bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Wala nuti'u, dan kami tidak mengikuti fikum di kalangan kalian ahadan, seorang pun abada selamanya. Jadi kalau kalian diusir, kami keluar bersama-sama kalian. Kalau ada dari kita seorang pun mengatakan jangan keluar, la nuti'u, kami tidak akan taat. Begitu perkataan orang munafik itu. Wala in qutiltum lanansurannakum. Wala in qutiltum, dan jika kalian diperangi, lanansurannakum, pasti sungguh kami membela kalian. Itu orang munafik itu begitu kalau berkata pada orang-orang kafir. Wallahu, sedangkan Allah yashhadu, menyaksikan, innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu lakadzibun, sungguh orang-orang pembohong. Ini yang mengatakan begitu, yang berfirman begitu Allah. Allah yang menyaksikan. Kalau orang lain mungkin, kalau manusia mungkin tidak tahu orang munafik itu. Ya kelihatannya ya seperti orang Islam, ya ikut sholat, ikut berjamaah, ikut ngaji, ikut segala apa yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi kalau nanti bersama-sama orang kafir, ya ikut orang kafir. Betul-betul, yaitu orang munafik itu begitu. Yaitu Allah menjadi saksi mereka itu pembohong. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Sungguh kalau mereka itu diusir, dikeluarkan dari Madinah misalnya, la yakhrujuna ma'ahum, mereka tidak akan keluar bersama mereka. Jadi tidak ikut keluar. Wala in qutiltum, dan sungguh kalau mereka diperangi, la yansurunahum, mereka tidak akan menolong mereka orang kafir. Jadi orang-orang munafik itu, andai kata orang kafir diperangi oleh orang Islam, mereka tak akan membela. Wala in nasaruhum la yuwallunna al-adbar. Wala in nasaruhum, dan sungguh kalau mereka membela kalian, membela, ikut berangkat, ayo, la yuwallunna al-adbar, pastilah mereka akan melarikan diri ke belakang, artinya terbirit-birit, akan melarikan terbirit-birit. Itulah kelakuan orang munafik. Setelah lari terbirit-birit, sumalayun sorun, kemudian mereka tidak akan, orang-orang kafir itu tidak akan dibela. Sumalayun sorun, kemudian orang-orang kafir itu tidak dibela oleh orang munafik itu. La antum asyahdu rahbatan fi sudurihim minallah. La antum, pasti antum, kalian orang Islam,
itu asyaddu rahbatan, lebih sangat ditakuti fi sudurihim, di dalam hati mereka, minallahi, daripada Allah. Ya, kalau orang Islam mereka takuti, karena orang Islam kelihatan perang mereka takut. Takutnya kepada orang Islam itu melebihi takutnya dia kepada Allah. Semestinya harus takut pada Allah, tapi kepada Allah tidak takut. Karena apa? Ya karena tidak melihat ya. Dikira orang Islam saja yang bisa dilihat itu yang ditakuti. Padahal, Masya Allah, nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiksa baik di dunia maupun di akhirat. Dzalika, demikian itu, bi'annahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu qaumun, suatu golongan, la yafqahun, yang tidak mengerti, yang tidak paham. La yafqahun, tidak paham, tidak mengerti. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur ba'suhum bainakum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. La yuqatilunakum jami'a, mereka tidak memerangi kalian. Mereka orang-orang munafik itu tidak memerangi kalian jami'an, semua, illa fi quram husnatin, kecuali di dalam desa yang terbentengi. Jadi kalau di dalam desa yang aman, terbentengi, mereka mau ikut memerangi orang-orang Islam. Au min wara'i judur, atau dari belakang tembok. Artinya tembok yang menghalangi mereka, yang menyelamatkan mereka dari serangan orang-orang Islam. Jadi pokoknya kalau ada di desa yang bisa membentengi sehingga tidak dapat terserang, atau dari belakang tembok-tembok yang menyelamatkan mereka, lah mereka itu mau perang ya, mau perang. Ya perangnya tidak maju, cuma mau tok. Ba'suhum bainahum syadid. Ba'suhum, serangan mereka, bainahum, antar mereka. Jadi serang menyerang antar mereka, kaum kafir itu syadidun, sangat hebat, sangat kuat. Tahsabuhum, engkau mengira mereka itu jami'an, berkumpul jadi satu. Kelihatannya mereka kumpul jadi satu. Wa qulubuhum syatta, akan tetapi hati mereka itu adalah berpecah belah. Zahirnya kelihatannya bersatu, tapi mereka telah berpecah belah satu sama lain. Itu begitulah keadaannya orang-orang munafik itu. Kenapa? Dzalika, demikian itu, bi'annahum, sebabnya bahwa mereka itu kaumun, adalah suatu kaum la yaqilun, yang tidak berakal
Artinya tidak bisa menggunakan akalnya. Akalnya ada tapi tak bisa menggunakan akalnya. Kamathalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim. Mereka itu kamathalil ladzina, seperti orang-orang min qablihim, orang-orang kafir min qablihim sebelum mereka. Sebelum mereka qariban yang dekat. Artinya yang baru saja. Dzaqu wabala amrihim. Mereka merasakan siksaan amrihin, siksaan urusan mereka. Jadi karena urusan mereka, kemaksiatan mereka, kekufuran mereka, itu mereka disiksa oleh Allah. Mereka merasakan itu. Seperti itulah mereka ini. Jadi mereka itu seperti orang-orang yang baru saja disiksa oleh Allah. Baru merasakan siksaan dari Allah karena urusan mereka. Urusan yang tidak diridhoi oleh Allah. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka itu adzabun alim. Dan bagi mereka pasti siksa yang menyakitkan. Kamathali syaitan, seperti juga setan. Setan itu idh qala lil insan, ketika ia berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah. Setan menggoda manusia, kafirlah. Falamma kafara, maka ketika orang itu sudah kafir, qala, berkatalah setan, inni bari'um minka, sesungguhnya aku adalah bebas tanggung jawab minka darimu. Jadi kamu kafir, kafirois, aku saiki gak tanggung jawab. Gampangnya begitu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku ini takut pada Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi setan juga mengatakan takut pada Allah. Ya memang takut, tapi karena kebohongannya, ketakutannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka hanya minta supaya tidak disiksa di dunianya, bisa hidup selama-lamanya untuk mengganggu anak Adam ini. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak diganggu. Lantas bagaimana akibatnya? Setan sama yang diganggu tadi, yang digoda dan berhasil tergoda tadi. Fakana akibatahuma, maka adalah akibat kedua orang itu, setan dan orang yang digoda itu, annahuma, bahwasanya keduanya finnari, di neraka, kholidaini fiha, yang sama kekal keduanya, fiha, di dalam neraka. Wadzalika, dan itulah jazaa'ul zalimin, jazaa'ul zalimin, balasan orang-orang yang zalim. Mereka itu disebut orang zalim. Orang kafir itu bagaimanapun berkata baik di dunia ini, tapi disebut zalim. Siapa yang dizalimi? Pertama dirinya, kedua ya orang lain yang ikut dia. Kenapa disebut zalim? Contoh yang mudah sering saya berikan itu, ada kompor yang panas itu.
jelang panas ini. Diberitahu oleh yang punya kompor, Pak, jangan dipegang ya, kompor ini panas ini. Kalau dia percaya, ya tidak pegang, selamat dia. Tapi tidak, dia tidak percaya. Oh, kakan rewel kompor ketoyan. Itu kakan ngomong, dipegang, ya panas, terbakar tangannya. Jadi itu namanya zalim, menganiaya. Siapa yang dianiaya? Dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak percaya kepada peringatan tadi itu. Itulah contoh di dunia. Sama di akhirat juga begitu. Kamu taatlah pada Allah, jangan kufur. Nanti kamu masuk neraka. Dia tidak mau menerima, buat apa sudah. Gitu. Akhirnya dia tidak mentaati peringatan itu, dia masuk neraka. Kalau ditanya siapa yang memasukkan dia neraka? Dirinya sendiri. Sebab kelakuannya itu, maka dia dikatakan menzalimi dirinya sendiri. Dikatakan zalimin. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Takwa itu sering diterjemahkan dengan takut. Ya benar memang. Takut kepada apa? Takut kepada siksa Allah. Nah, caranya yang menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangannya. Takut kepada Allah itu tidak seperti takut kepada harimau. Kalau takut kepada harimau itu menjauh, malah naik pohon yang tinggi karena harimaunya tak bisa naik. Itu kalau takut pada harimau. Kalau takut pada Allah bukan. Takut pada Allah bukan menjauh, malah mendekat kepada Allah. Itulah namanya takut kepada Allah. Caranya mendekat pada Allah, yaitu menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangannya. Itu namanya takwa. Takutlah kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah engkau melihat, wal tanzur, hendaklah melihat nafsun seseorang. Nafsun itu orangnya. Dan hendaklah melihat seseorang ma qaddamat lighad, apa yang telah lewat untuk yang akan datang. Apa yang telah lewat, yang dilakukan, ini dilihat. Untuk apa? Untuk yang akan datang. Kalau yang dilakukan sekarang ini, yang telah lewat itu jelek, yang akan datang siksa. Kalau yang dilakukan yang telah lewat itu adalah amal-amal yang baik, yang akan datang akan diberi pahala oleh Allah. Karena itu apa yang telah lewat ini supaya selalu dilihat, diperhatikan. Untuk self koreksi. Aku ini berbuat baik ini lebih banyak daripada berbuat jelek atau bagaimana. Itu selalu melihat begitulah orang yang berbahagia itu. Kalau kebaikannya banyak, sedikit, kebaikannya kurang, kebaikannya ditambah. Dan kejelekannya dimohonkan ampun pada Allah, bertobat kepada Allah. Begitulah orang yang berbahagia itu. Wattaqullah, dan tetap takwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha waspada. Waspada itu asalnya dari awas bodoh, yang bodoh itu titik yang kecil itu bodoh. Waspada.
itu sangat tahu. Jadi sampai yang tidak kelihatan mata orang ini, Allah Maha tahu. Apa yang dalam hati pun Allah Maha tahu. Itu khabir. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu khabirun, Maha tahu, Maha waspada, bima ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi kallazina nasullaha, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, lantas Allah membuat diri mereka lupa, membuat mereka lupa pada dirinya sendiri. Karena mereka lupa kepada Allah, dibalas oleh Allah, mereka dilupakan pada dirinya sendiri. Siapa mereka itu? Ulaika, mereka itu umul fasikun, adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu penuh maksiat, melanggar semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastawi, tidak sama, ashabun nari, orang yang punya neraka, washabul jannah, dan orang yang punya surga. Ya. Kenapa dikatakan punya neraka? Orang kafir itu yang punya neraka, bukan masuk neraka. Kalau orang Islam itu ada yang masuk neraka, tapi tidak punya neraka. Kenapa masuk neraka? Karena banyak dosanya dan tidak diampuni oleh Allah. Sedangkan dia mati husnul khotimah, akan masuk surga, punya kartu apa? Punya kartu masuk surga, ya. Tapi dihukum dulu di neraka karena dosanya terlalu banyak. Orang ini namanya masuk neraka, bukan yang punya neraka. Tapi kalau orang kafir itu yang punya neraka. Kalau saya pergi ke rumah Pak Haji Syahid, saya ke situ disuguhi mangan barang wis mari wareg mulai pamit. Tapi yang tetap di situ yang punya rumah siapa? Haji Syahid. Itu Haji Syahid itu sahibul bait. Saya itu dahilul bait, saya masuk rumah. Nah ini juga begitulah. Ashabun nar dan ashabul jannah, yang punya neraka dan punya surga itu tidak sama. Ashabul jannati humul faizun, orang-orang yang punya surga itu humul faizun, adalah mereka yang berbahagia. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna, andai kata kami Allah menurunkan hadzal Qur'ana, Quran ini, ala jabalin, ke sebuah gunung, la ra'aitahu, pastilah engkau melihat gunung itu khasyian, khusyuk, tunduk, mutasaddian min khasyatillah, tunduk, pecah. Ya tunduk, ya pecah. Karena apa? Gunung sampai hancur. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi gunung memang tidak diturunnya Al-Quran seperti manusia. Diterangkan di sini, andai kata diturunkan ke gunung, di samping gunung itu takut, gunung itu hancur karena takut kepada Allah. Watilkal amsalu, dan percontohan-percontohan ini nadribuha, kami buat
percontohan tersebut linnasi untuk manusia la'allahum yatafakkarun. Boleh jadi mereka itu yatafakkarun, sama-sama mau memikir. Ini waktunya sudah habis, tinggal sedikit sebenarnya. Ya enggak apalah. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin sudah saya bagi ya baca a'udzubillahi samil alim 3 kali, terus baca wallahu ini sampai selesai. Sudah ya? Oh iya. Ya, dibagi yang banyak.